Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Setiawati dengan NIM 333620050 dari jurusan Teknik Sipil dengan dosen pengampu Prof. Haji Ihsan MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kimia. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, faktor-faktor dapat mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang kedua, tetapan keseimbangan tekanan atau Kp. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Dan yang keempat, pengaplikasian reaksi keseimbangan di bidang industri. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Menurut ahli kimia yaitu Lechet Lear, beliau mengungkapkan bahwa jika terhadap suatu keseimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan kimia ada tiga, yaitu yang pertama perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan suhu, dan yang ketiga perubahan tekanan atau volume. Perubahan konsentrasi. Yang pertama berbunyi, jika salah satu zat konsentrasinya dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Sebagai contoh, saya mempunyai pipa. Saya mempunyai pipa ini. Pipa ini memiliki dua selang. Saya analogikan sebagai selang P dan selang Q. Nah, yang pertama itu, jika salah satu zat konsentrasinya dikurangi, saya akan mengurangi konsentrasi dari selang P. Maka reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Maka reaksi dari selang Q akan bergeser ke arah selang P. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan di dua selang ini. Lalu selanjutnya yang kedua, jika salah satu zat konsentrasinya ditambah, maka reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut. Misalnya, saya akan dari pipa yang satu lagi, saya analogikan sebagai selang D dan selang E. Misalnya, saya akan menambahkan konsentrasi pada selang E. Maka, reaksi akan bergeser dari arah selang tersebut atau dari arah zat tersebut. Jadi, reaksi akan bergeser dari arah selang E menuju selang D. Jadi biar sama seimbang gitu. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan kedua selang di pipa ini. Lalu selanjutnya ada perubahan suhu. Yang pertama, jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah endoterm. Dan yang kedua, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Kita ingat bahwa reaksi endoterm itu entalpinya atau delta H-nya bernilai positif. Dan reaksi eksoterm, entalpi atau delta H-nya bernilai negatif. Nah, di sini saya mau punya contoh dari persamaan reaksi ini. Dan delta H-nya bernilai negatif 198 kJ. Karena delta H-nya negatif, berarti si produk ini menunjukkan bahwa produk termasuk dalam reaksi eksoterm. Nah, jika produk termasuk dalam reaksi eksoterm, otomatis reaktannya ini termasuk dalam jenis reaksi endoterm. Nah, pada contoh yang pertama nih, bila suhu dinaikkan. Jadi saya akan menaikkan suhu ke dalam reaksi ini, bersama reaksi ini. Berarti reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Otomatis karena si produk ini termasuk dalam reaksi eksoterm, berarti reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Dan untuk yang kedua, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Berarti reaksi dari arah reaktan akan bergeser menuju arah produk. Lalu yang ketiga yaitu perubahan tekanan atau volume.
Pertama, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, reaksi bergeser ke arah mol atau koefisien gas yang lebih kecil. Perlu kita ketahui bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Yakni, jika tekanan berbesar, otomatis volume diperkecil, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Sebagai contoh lagi, saya beri persamaran reaksi ini. Di sini, di reaktan ini, koefisiennya 1 dan 3. Berarti nilai total koefisiennya ini 4. Dan di produk ini koefisiennya 2. Berarti dalam pernyataan pertama ini, jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke mol atau koefisien gas yang lebih kecil. Saya akan memperbesar tekanan bersama reaksi ini, berarti reaksi dari arah reaktan akan bergeser ke arah produk. Lalu pada pernyataan yang kedua itu, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah mol atau koefisien gas yang lebih besar. Saya akan memperkecil tekanan, berarti reaksinya dari arah produk akan bergeser ke arah reaktan. Yang kedua itu, tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Tekanan parsial suatu gas dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mol suatu gas per mol seluruh gas kali P, di mana P ini adalah tekanan total dari campuran gas-gas. Kp merupakan tetapan keseimbangan dengan menggunakan data-data tekanan parsial dari zat-zat yang terlibat reaksi. Untuk reaksi MA ditambah MB menjadi QC plus RD, maka Kp-nya itu menjadi PC pangkat Q kali PD pangkat R per PA pangkat M dikali PB pangkat N. Nah, atas rumus dari Kp ini kita dapatkan dari produk per reaktan. Karena si pembilang ini produk di sini, si penyebutnya ini si reaktan. Terlupa juga untuk pangkat dari setiap zat ini didapat dari koefisien dari masing-masing zat. Kita ke contoh soal. Pertama, reaksi setimbang A plus 3B menjadi 2C dalam keseimbangan terdapat 0,2 mol A, 0,5 mol B, dan 0,5 mol C. Bila tekanan total pada keseimbangan ada 24 atm, maka harga Kp adalah, dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa mol dari masing-masing zat ini sudah seimbang. Dan kita tidak perlu lagi mencari dalam keadaan seimbangnya karena ini sudah seimbang. Kita masuk ke pembahasan, itu diketahui mol A 0,2 mol, mol B 0,5 mol, mol C 0,5 mol, dan tekanan total atau P total 24 atm. Yang ditanya nilai Kp. Nah, ini persamaan reaksinya. Yang pertama itu kita akan mencari nilai tekanan parsial dari masing-masing zat. Nilai tekanan ini dapat kita cari dengan rumus mol suatu gas per mol seluruh gas dikali P total. Mol seluruh gas ini bisa kita sebut juga dengan sigma M. Mol seluruh gas dari persamaan reaksi ini yaitu kita dapatkan dari sini. Ini bisa disebut dengan sigma M. Yaitu 0,2 ditambah 0,5 ditambah 0,5 menghasilkan nilai 0,2 mol. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumus ini, kita mencari tekanan parsial zat A, molnya 0,2 per mol seluruh gasnya 1,2 dikali tekanan totalnya 24, dihasilkan nilai 4 atm. Untuk tekanan zat B yaitu 0,5 per 1,2 dikali 24 sama dengan 10 atm, dan tekanan untuk zat C 0,5 per 1,2 dikali 24 menghasilkan juga 10 atm. Lalu untuk rumus Kp. Rumus Kp ini kita dapat dari persamaan reaksi ini.
yang tadi saya sebutkan bahwa produk dibagi dengan reaktan. Dan tak lupa juga pangkatnya itu adalah si koefisien dari tiap zat. Kita tuh dapatkan nilai dari masing-masing tekanan zat ini. Lalu kita masukkan saja, karena tekanan C bernilai 10, tekanan A bernilai 4, dan tekanan B bernilai 10. Kita masukkan jadi 10 pangkat 2 per 4 dikali 10 pangkat 3. Dihasilkan 100 per 4.000. 104.000 sama dengan 0,025 atm. Jadi nilai Kp-nya telah kita dapatkan sebesar 0,025 atm. Yang ketiga yaitu hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Di mana Kp itu tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan, Kc adalah tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi, R itu tetapan gas ideal yang nilainya mutlak yaitu 0,082 L atm per mol K, dan T itu suhu. Suhu di sini adalah harus berbentuk Kelvin ya. Nggak boleh lain, nggak boleh Fahrenheit atau Celsius. Haruslah Kelvin. Dan delta N di sini itu selisih koefisien produk dengan reaktan, atau bisa juga sering kita sebut dengan hasil dari pengurangan ruas kiri dikurangi ruas kanan. Kita masuk ke contoh soal. Itu diketahui reaksi seimbang berikut berlangsung pada wadah 2 liter. Dengan persamaan reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2. Mulai oleh SO3 sebanyak 0,1 mol. Apabila pada keseluruhan seimbang konsentrasi SO2 terdapat 0,06 mol, tentukan tetapan keseimbangan konsentrasi dan tetapan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, ini kita ketahui konsentrasi SO3 awal 0,1 mol, konsentrasi seimbang 0,6 mol, suhu kita ketahui 30 derajat Celcius. Karena kita memakai satuan Kelvin, berarti Celcius ini kita konversikan terlebih dahulu menjadi satuan Kelvin dengan cara menambahkan 273. Berarti 30 ditambah 273 itu sama dengan 303 Kelvin. Karena 0,082 L atm per mol K, dan volume si bersama reaksi tadi tersebut 2 liter. Kita tanya nilai Kc dan Kp. Karena tadi belum setimbang ya reaksi itu, kita cari terlebih dahulu. Ini kita ketahui konsentrasi awal SO3 itu 0,1 mol. Dan konsentrasi pada saat setimbang SO2 itu 0,6 mol. Ini kita dapat cari untuk masing-masing zat ya, dari reaksi dan setimbangnya. Jika di sini 0,06 mol, maka di reaksi juga 0,6 mol. Nah, untuk reaksinya, jika di sini 0,06 mol dengan koefisien 3 si SO2, berarti untuk O2 hanya koefisien 1, otomatis nilainya itu 0,03 mol. Dan pada saat setimbang juga sama 0,03 mol. Untuk zat SO3, karena mereka sama-sama memiliki koefisien 2, berarti mol dari SO3 tersebut yaitu 0,6 mol. Kita kurangi 0,1 dikurangi 0,6 yaitu 0,04 mol. Ini kita telah ketemu hasil dari tiap-tiap pada saat setimbangnya. Ya. Yang pertama kita mencari nilai Kc. Nah, rumus dari tetapan nilai Kc ini kita telah dapatkan dari persamaan reaksi. Lalu tadi karena kita telah mendapat konsentrasi pada saat setimbangnya, tinggal kita masukkan saja dan kita bagi dengan volume pada soal tadi. Kenapa kita bagi dengan volume? Karena tadi kita belum mendapatkan nilai molaritas. Ya, tadi baru mol. Karena rumus molaritas itu adalah N per V atau mol dibagi dengan volume. Kan tadi volumenya 2 ya di soal itu. Karena telah kita masukkan, setelah kita hitung, kita telah dapatkan nilai Kc-nya sebesar 0,03375 T.
Lalu selanjutnya kita mencari nilai Kp. Nilai Kp dalam hubungan Kc dan Kp kita dapat menggunakan rumus Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Karena tadi nilai Kc-nya telah kita temui, maka tinggal kita masukkan saja. Dan nilai R-nya itu tekan gas ideal bernilai mutlak 0,082. Dan T-nya tadi 303 Kelvin. Nah, delta N itu karena tadi delta N adalah itu koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Nah, tadi koefisien reaktan itu bernilai 2 dan koefisien produk bernilai 3. Jadi kita tinggal kurangi 3 kurang 2. 3 kurang 2 ini. Yang bernilai 1. Hasil dari perhitungan Kp ini kita dapatkan nilai 0,08385 atm. Lalu yang keempat yaitu pengaplikasian keseimbangan kimia di bidang industri. Yang pertama yaitu pembuatan amonia atau NH3 dilakukan dengan proses Haber-Bosch. Bahan-bahan ini menggunakan bahan baku gas, air, dan udara. Amonia biasa digunakan untuk membuat deterjen, pupuk, dan bahan peledak. Lalu selanjutnya yang kedua, pembuatan asam sulfat atau H2SO4 dilakukan dengan proses kontak. Proses kontak ini menggunakan bahan baku belerang yang dibakar. Asam sulfat biasa digunakan sebagai bahan pembuat cat warna, cat tembok, dan plastik. Lalu yang selanjutnya ada pembuatan asam nitrat atau HNO3. Pembuatan ini dilakukan dengan proses Ostwald, yaitu hampir sama ya pembuatannya dengan pada saat amonia. Cuma proses asam nitrat ini dari si amonia dihasilkan dari oksidasi untuk mendapatkan gas hidrogen monoksida. Gas asam nitrat ini biasa digunakan sebagai pupuk amonium nitrat, bahan peledak, dan zat warna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.